Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Berjumpa kembali dengan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta bersama saya, Diah Sulistyorini. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang tentang sebuah komoditas pangan lokal yang digadang-gadang akan menjadi pangan fungsional pengganti beras dan juga terigu. Pangan lokal tersebut adalah gembolo. Gembolo dikenal juga sebagai kentang udara. Sangat unik karena selain memiliki umbi yang tumbuh di bawah permukaan tanah, gembolo juga memiliki umbi yang tumbuh pada ketiak daunnya. Untuk mengetahui seberapa besar potensi dan bagaimana peluang pengembangan gembolo sebagai pangan fungsional, telah hadir Bapak Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta, Bapak Dr. Suharsono SPT MSI, dan juga narasumber kita Ibu Harisnalia Listiawati SPMSC, dan juga Ibu Fitra Maya Indrianto SSI. Beliau berdua adalah fungsional pengawas mutu hasil pertanian ahli muda. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra semuanya. Sebagai pembuka, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Balai. Bapak, dari sekian banyak komoditas pangan lokal, kenapa kami melihat Bapak punya ketertarikan yang sangat besar untuk mengembangkan gembolo ini, Pak? Sebenarnya apa sih Pak uniknya gembolo ini dibandingkan dengan pangan lokal yang lain? Oke, jadi mitra semuanya, kenapa kata kuncinya gembolo? Sebenarnya kata kunci yang menarik adalah kentang udara. Karena di media sosial itu sekarang yang baru kentang udara. Berpikirnya ketika kentang udara seperti apa sih umbinya? Ternyata lokal Jawa namanya gembolo. Gembolo itu ada sejak kecil yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang konteksnya belum prioritas. Nah, ketika kita melihat ke depan, saat ini agendanya agenda pangan-pangan yang alternatif apabila dan juga dibumboni dengan pangan fungsional. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan begitu sangat dinamisnya di negara khatulistiwa, energi matahari cukup, tetapi diversitas sumber daya genetik lokal sangat diversitas. Salah satunya gembolo. Yang kedepannya kita lihat pada saat ini barangkali yang dekat dengan gembolo ada gembili, ada uwi, ada umbi-umbian yang lain yang itu hanya bisa dipanen pada menjelang atau pada awal musim kemarau. Ternyata gembolo ini sangat dinamis, bisa ditanam off season dan produksinya juga tidak kalah dengan komoditas yang umbi-umbian tadi. Ketika off season tentunya nanti diarahkan pengembangannya lebih mudah kembali, dan saya melihat potensi fungsionalnya tinggi dan harapannya ini nanti bisa dikembangkan secara masif yang barangkali teknologi yang terstandar tidak membutuhkan teknologi tinggi, cukup teknologi tradisional itu pun bisa berproduksi secara maksimal. Low input, high output. Itu ya Pak, berarti kata kuncinya adalah low input, high output. Jadi gembolo memiliki produktivitas yang tinggi bahkan hanya dengan low input saja, sehingga itu yang membuat gembolo menjadi lebih menarik untuk kita kembangkan sebagai pangan fungsional. Demikian ya Pak ya. Kemudian Mbak Lia, kalau dari sisi morfologi, sebenarnya gembolo itu tanaman yang memiliki karakter morfologi seperti apa? Jadi kalau gembolo itu secara morfologi itu ya merupakan tanaman yang merambat. Jadi dia itu merupakan tanaman yang tahan terhadap naungan dan kekeringan. Jadi dapat tumbuh di lahan suboptimal. Di sini gembolo itu dapat, kalau di Indonesia sebenarnya sudah banyak ditemukan. Jadi kita nggak sadar sebenarnya di pekarangan kita itu banyak. Ya, jadi memiliki kemiripan dengan gembili. Gembolo itu iya, secara morfologi mirip, tapi tentunya ada perbedaannya. Kalau gembili itu dia tumbuh merambat ke arah rambatannya ke arah kanan ya, ke arah kanan, melilit ke arah kanan. Kemudian kita dapat juga melihat buahnya seperti ini. Kalau seperti ini ya,
Kalau gembolo itu ada dua umbi seperti yang tadi sampaikan Pak Kepala Balai, ada yang di bawah tanah dan di permukaan tanah, kemudian ada di atas, jadi di umbi udara, di ketiak daun. Tentunya bentuknya beda ya, kalau di gembili itu kan ada di bawah permukaan tanah saja, ya. Hanya di bawah permukaan tanah ya. saja. Sedangkan kan gembolo ada dua, bentuknya kalau yang di bawah permukaan tanah itu tidak beraturan, warnanya lebih coklat. Kalau ini adalah umbi yang ada di permukaan tanah juga tidak beraturan. Dengan ciri-ciri bentuknya tidak beraturan. Kalau untuk gembili kan lebih seperti ubi jalar ya, memanjang gitu. Memanjang. Kemudian kalau gembolo itu bulat tapi tidak beraturan. Nah, kemudian umbi ini memiliki rata-rata berat yang di ketiak daun itu bisa mencapai 1,5 kilo. Untuk satu buah. Satu umbi rata-rata 1,5 kilo. 1 sampai 1,5 kilo. Untuk yang tumbuh di atas. Iya. Yang di ketiak daun ya. Iya, yang di ketiak daun. Jadi bayangkan kalau dalam satu tanaman bisa memiliki 15 buah dengan berat 1 sampai 1,5. Untuk 10 buah saja bisa 15 kilo ya. Jadi tanaman ini gembili apabila dirawat dengan baik bisa tumbuh sepanjang tahun. Jadi 1 tahun lah gitu bisa sampai tahunan, merupakan tanaman tahun. Jadi menggarisbawahi lagi bahwa produktivitas yang tinggi tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia bahwa rata-rata umbi yang tumbuh di udara atau yang tumbuh di ketiak daun rata-rata beratnya satu umbi 1,5 kilo, sehingga bisa kita bayangkan bahwa produktivitasnya sangat tinggi, padahal di sisi lain dia juga dapat tumbuh di lahan suboptimal sekalipun, membutuhkan hanya low input seperti yang tadi Bapak Kepala Balai sampaikan. Oke, kemudian kalau dari sisi aspek gizi Bu Mayang, sebenarnya kita kan tahu bahwa sebuah pangan lokal, sebuah komoditas pangan lokal bisa dikatakan sebagai pangan fungsional apabila dia memenuhi karakteristik gizi tertentu. Kalau gembolo ini seperti apa karakteristik gizinya? Nah, baik. Jadi gembolo ini merupakan salah satu bahan pangan yang dia memiliki kadar karbohidrat yang tinggi ya, sekitar 19,8%. 19,8%. Nah, dalam gembolo ini salah satu kandungan polisakaridanya yaitu si glukomanan namanya. Nah, glukomanan ini itu dia adalah salah satu serat yang larut dalam air, Mbak. Jadi dia sangat bagus untuk membantu sistem pencernaan dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga kandungan yang lain dari umbi gembolo ini juga dia mengandung flavonoid. Itu juga berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh kita, gitu. Nah, jadi selain itu juga dia juga membantu kita dalam tubuh kita itu ada banyak biasanya radikal bebas ya Mbak. Nah, jadi si antioksidan itu nanti bisa mengikat si radikal bebas dalam tubuh kita seperti itu. Oke. Glukomanan, saya tertarik dengan glukomanan. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar kata glukomanan. Sering kali ketika kita membahas tentang pangan lokal, beberapa dikaitkan dengan glukomanan. Sebenarnya manfaat glukomanan itu di dalam tubuh kita itu sebenarnya manfaatnya apa saja ya Bu Maya? Glukomanan itu selain dia bermanfaat untuk pencernaan kita, dia juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah, bisa juga menurunkan kadar gula dalam darah kita juga. Jadi dia fungsinya itu sangat bermanfaat ya bagi tubuh kita seperti itu. Berarti gembolo ini juga punya potensi untuk menjadi pangan alternatif bagi sebagian dari kita yang mungkin menderita penyakit degeneratif ya, seperti mungkin diabetes terutama ya, sehingga bisa menjadi alternatif dari beras, gitu. Karena mengandung glukomanan tadi yang dia juga memiliki manfaat menurunkan indeks glikemik dalam darah. Oke. Lalu kalau untuk meningkatkan nilai ekonomi, gembolo ini kan kita masih mengenalnya sebagai umbi yang inferior. Belum terlalu banyak dikenal sehingga preferensi masyarakat terhadap gembolo ini masih sangat rendah. Adakah inovasi-inovasi yang bisa kita upayakan
untuk meningkatkan nilai ekonomi Gembolo ini, Bu Maya? Iya. Sisi Gembolo ini sangat bernilai ekonomis ya Mbak. Banyak sekali olahan pangan yang kita bisa buat dari Gembolo ini. Jadi dengan bahan dasar Gembolo ini kita bisa membuat berbagai macam makanan yang bisa diterima dari baik itu kalangan anak-anak maupun orang dewasa, bahkan untuk semua umur ya. Seperti kita udah Ada bisa contohnya? mengolah, contohnya yaitu seperti ini, kita bisa mengolah Gembolo menjadi stik Gembolo ya. Stik Gembolo, oke. Jadi dia rasanya hampir mirip dengan kentang sih. Kemudian kita juga sudah bisa mencoba membuat kroket Gembolo. Ini bisa diisi dengan isian yang gurih ataupun manis. Jadi kita mencoba mengisi ini dengan coklat, keju, dan abon. Dan rasanya juga enak. Oh, oke. Seperti itu. Oke, jadi pengolahannya hampir mirip dengan kentang ya? Iya, hampir mirip dengan Karena kentang. dia juga umbi yang notabene seperti kentang juga, sehingga pengolahannya pun kita bisa olah seperti kita mengolah kentang. Dicontohkan oleh Bu Maya tadi, diolah menjadi kroket dengan isian sesuai selera. Iya. Juga keripik ya? Keripik, stik kentang, stik Gembolo ya, yang lebih akan disukai oleh anak-anak gitu. Iya. Bagi teman-teman yang ingin merasakan seperti apa kroket Gembolo atau mungkin ingin mencicipi seperti apa rasa stik Gembolo, bisa datang ke Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta. Kemudian Bapak, untuk closing statement Bapak, mungkin Bapak ingin menyampaikan hal apa saja yang ingin kita lakukan sebagai bagian dari perubahan untuk mengajak ayo kita mulai mengembangkan Gembolo ini. Apa saja Bapak yang akan dilakukan oleh kantor kami? Jadi yang menarik pertama ajaan. Pertama, kalau kita berpikir nanti pengembangan, kita pikirkan rancang di hilirnya. Rancangan Di di hilir itu kuncinya ya. Hilir yang harapannya punya daya saing. Oleh karena itu, untuk sampai punya daya saing di hilir, kita siapkan di hulunya. Apa? Tadi keunggulannya Gembolo bisa adaptif di lahan kering. Kuncinya satu. Yang kedua, bisa adaptif di lahan pekarangan atau tanah naungan. Satu komoditas yang bisa tahan ini adalah sudah keunggulan spesifik setuju. yang bisa dikembangkan. Sudah bisa berproduksi tinggi. Artinya apa? Ketika di hulunya dia punya potensi produksi besar, sehingga tidak perlu bahan bakunya dengan harga yang dalam tanda petik terlalu mahal. Bayangkan, kalau ini dijual harganya 1 kilo misalnya di tingkat petani 5-6 ribu. Saya bayangkan, kentang itu per kilo di tingkat rumah tangga sudah sampai barangkali 12.000. Dengan mindsetnya di hilir adalah produk yang mendekati produk olahan kentang. Berapa rantai pasok yang akan diperoleh dari petani, dari UMKM sampai pada tingkat konsumen. Yang konsumennya barangkali mulai dari anak-anak kita bisa mengkonsumsi, atau mungkin anak-anak kita yang sekarang sukanya di kafe, kita bisa mengkonsumsi dalam bentuk stik ini. Oleh karena itu, pertama kita siapkan rantai pasoknya yang semuanya punya nilai yang dari hulunya terjangkau untuk industri UMKM, di tingkat akhirnya ketika konsumsi bisa dinikmati segala macam level, mau kelas menengah ke bawah harganya terjangkau, mau menengah ke atas tinggal packaging saja. Nah, bagaimana peran BSIP? Tentunya dari hulu sampai hilir disiapkan proses standarisasinya. Pertama, siapkan di standar benihnya. Moga-moga tidak terlama, nih naskahnya bisa kita buat sehingga bisa dilepas menjadi salah satu benih yang terstandar. Tentunya harus mendapat SK pelepasan. Salah satu komoditas yang belum ada barangkali Gembolo. Disiapkan sistem perbenihannya, itu tidak susah sekali, tidak mudah, tidak susah, artinya mudah dilakukan. Berikutnya disiapkan faktor input yang efisien tadi.
Sebenarnya tidak butuh dengan pupuk-pupuk yang banyak, pupuknya juga pupuk organisasi sudah bisa. Terus bagaimana nanti proses produksinya, good agriculture practices-nya di tingkat on farm-nya, terus nanti di tingkat hilirnya, good handling-nya, good manufacturing-nya, sehingga menghasilkan sebuah produk yang sistem ini bisa kita standarisasi. Saya percaya dari BSIP Jogja nanti ini bisa menjadi bagian untuk pengembangan secara nasional, sehingga awalnya nanti kita siapkan benih sumbernya. Kedepannya saya kira tahun-tahun berikutnya mari bergabung spesifik lokasi Yogyakarta, teman-teman bagi lahan yang suboptimal, lahan kering, lahan pekarangan, yuk kita berdayakan. Salah satunya di samping dengan umbi gembili, dengan uwi, dengan ubi kayu, dengan pisang, coba bagian tanam umbi gembolo atau kentang udara, atau latinnya dengan Dioscorea bulbifera, seperti orang. Tapi di sini unggulnya tidak mengandung racun, bisa dikonsumsi tanpa diolah sampai rumit gitu. Ketika itu menjadi keunggulan kita yang harapannya secara komparatif harapan saya ada komunitas yang sudah ada ini bisa dikembangkan lebih masif lagi melalui Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Demikian. Ya, jadi gembolo sebuah pangan lokal yang punya potensi besar untuk menjadi pangan fungsional, memiliki karakteristik sangat adaptif, bahkan dapat tumbuh di lahan yang suboptimal dengan produktivitas yang tinggi hanya dengan menggunakan low input, dan seperti tadi dijelaskan bahwa memiliki potensi nilai jual yang juga sangat tinggi karena dapat diolah menjadi makanan-makanan yang memiliki potensi untuk disukai oleh konsumen anak-anak hingga orang dewasa. Baik, sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa pangan adalah hak asasi manusia. Setiap langkah kecil dan langkah sederhana yang kita upayakan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang merupakan sebuah langkah perubahan yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita sama-sama menjadi bagian dari perubahan tersebut. Saya Diah Sulistyorini dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta undur diri. Sampai jumpa di perbincangan menarik selanjutnya. Salam dari Jogja.